Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Web TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam acara Ramadan pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang sebagai seorang atasan, idealnya menjadi pemimpin atau seorang pimpinan. Jadi sebenarnya di dalam Islam, seorang pemimpin itu adalah sebuah kewajiban atau sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia atau setiap individu. Ada sebuah makalah yang mengatakan adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita sebenarnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Contoh, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang bapak, minimal pemimpin bagi keluarganya, bagi istri dan anaknya. Begitu juga seorang istri menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Begitu juga seorang anak menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Nah, sebagai seorang atasan yang ideal, hendaknya menjadi seorang pemimpin atau pimpinan. Kalau dalam konteks Islam, sebenarnya yang lebih cocok atau ideal adalah seorang pemimpin, bukan pimpinan. Karena kalau pemimpin itu adalah memberikan kemaslahatan, memberikan contoh yang baik untuk bawahannya. Tapi kalau seorang pimpinan hanyalah bukan gelar ya, sesuatu atau perkataan yang melekat pada diri seorang pimpinan. Contoh, di dalam perusahaan berarti seorang direktur, dalam sekolah berarti kepala sekolah, dalam perguruan tinggi berarti seorang rektor, dan lain sebagainya, kepala dinas dan lain sebagainya. Itu menempatkan diri sebagai seorang pimpinan, dan mereka bekerja karena dituntut. Tadi yang di perusahaan dituntut oleh perusahaannya, di sekolah dituntut oleh yayasan atau sekolahnya, di universitas dituntut oleh kampusnya karena menjadi seorang pimpinan. Tapi kalau pemimpin, maka seorang itu bisa menerapkan dirinya, bisa memberikan hal-hal yang manfaat untuk orang lain. Ada sebuah hadis yang diceritakan dari sahabat Abu Hurairah bahwa qala Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kelak ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan lagi selain naungan dari Allah tersebut. Salah satunya yaitu al-imamu adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Nah, dalam konteks keadilan sekarang, tentunya adil itu biasanya dirasakan oleh bawahannya atau oleh rakyatnya, biasanya sesuai dengan keadaannya. Contoh, sekarang kita di Indonesia sekarang, alhamdulillah negaranya aman, negaranya damai. Nah, konteks keadilan di sini tentunya dirasakan oleh banyak elemen masyarakat atau rakyat di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, sebagai seorang pemimpin, maka tugasnya harus memberikan kemaslahatan atau kebaikan yang harus ditanamkan kepada bawahannya atau kepada rakyatnya. Ada sebuah makalah lain dalam kaidah fikih, tasarruful imam ma'alar ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin kepada bawahannya, kepada rakyatnya, maka harus memiliki kemaslahatan. Nah, maslahat di sini bisa diartikan sebagai keadilan, sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara umum,
baik itu orang yang kaya, orang yang miskin, pokoknya seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau dalam konteks pemimpin bangsa Indonesia. Nah, kembali ke diri kita sebagai seorang pribadi, maka tugas kita adalah senantiasa menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin khalifatullah fil ard, seorang pemimpin menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Karena kita diciptakan Allah sebagai seorang manusia, tentunya memiliki berbagai macam tugas yang berbeda-beda. Maka dari itu, idealnya ketika kita menjadi seorang atasan, maka hendaklah kita menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk bawahannya, bukan sekedar pimpinan saja yang hanya bekerja karena dituntut oleh profesinya, bukan hanya bekerja karena dituntut target-target yang harus diraihnya, tetapi yang lebih ideal adalah kita sebagai seorang muslim menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, agar kelak nanti ketika kita di akhirat ditanyakan oleh Allah, bisa mempertanggungjawabkan diri kita sebagai seorang pemimpin yang bijak, yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.